Adik-adik, pada pagi hari ini kita bersama-sama membuka firman Tuhan yang terambil dari Yesaya 56 ayat 1. Masih dengan kitab yang terbuka, kita persiapkan hati untuk menerima firman yang akan disampaikan. Pagi ini, kita akan belajar dari seorang pendeta yang melakukan pekerjaan besar bagi bangsanya, bahkan bagi dunia, dan menjadi salah satu tokoh dunia yang sangat terkenal karena membawa perubahan, melawan ketidakadilan dan sikap rasis di tengah-tengah masyarakat Amerika. Perjuangannya adalah semua manusia sama di hadapan Tuhan. Tuhan menciptakan manusia tanpa ada perbedaan. Tokoh ini bernama Martin Luther King Jr. Adik-adik, Martin Luther King Jr. lahir pada 15 Januari 1929 di Amerika Serikat. Ayahnya adalah seorang pendeta dan ibunya adalah seorang mantan guru sekolah. Lahir di tengah keluarga pendeta membuat ia tumbuh sebagai anak yang taat dalam kehidupan beriman. Karena ketaatannya dalam iman itu membuat ia prihatin dengan kehidupan masyarakat selatan Amerika yang saat itu masih lekat dengan rasisme, di mana orang-orang Amerika keturunan Afrika diperlakukan tidak adil. Rasisme adalah pemahaman yang menolak suatu golongan masyarakat yang berdasarkan atau berbeda ras. Dari sejak kecil, Martin Luther King Jr. sudah mengalami dan merasakan perbedaan ras. Saat berusia 6 tahun, orang tua temannya yang merupakan ras kulit putih melarang mereka berteman, hingga keduanya masuk ke sekolah yang berbeda. Diskriminasi rasial kembali dialami bersama dengan gurunya ketika mereka pulang dari kompetisi debat dengan menggunakan bis. Dalam perjalanan, mereka diminta berdiri dari tempat duduknya agar seorang penumpang kulit putih dapat menempati kursi mereka. Adik-adik, Martin Luther King Jr. termasuk siswa yang berbakat, khususnya dalam bidang berbicara dan pidato di hadapan banyak orang. Ia juga pintar di sekolah, sehingga studi doktornya diselesaikan pada usia yang masih sangat muda, yaitu 25 tahun. Dan setahun sebelum menyelesaikan studi doktornya, ia mengikuti jejak ayahnya, yaitu menjadi pendeta di Gereja Baptis Alabama. Martin Luther King Jr. memiliki 4 orang anak dari hasil pernikahannya. Tahun 1956 merupakan awal perjuangan Martin Luther King Jr. dalam mewujudkan impiannya melawan ketidakadilan dan sikap rasis dengan cara memimpin boikot pada sistem bis. Mereka lebih memilih berjalan kaki daripada menumpang bis. Hal ini diawali dengan peristiwa ditangkapnya seorang wanita berkulit hitam karena mengambil tempat duduk di bagian depan yang seharusnya untuk penumpang kulit putih. Sedangkan tempat duduk di bagian belakang telah terisi penuh, sehingga wanita ini dianggap melanggar undang-undang pemisahan. Perlawanan yang dilakukan Martin Luther King Jr. adalah perlawanan tanpa kekerasan, dan hal ini terpengaruh dari cara-cara tanpa kekerasannya Mahatma Gandhi. Sedangkan dalam merespon penyerang-penyerangnya, Martin Luther King Jr. mengikuti jejak Tuhan Yesus dengan cara mengatasi kejahatan dengan kebaikan. Bahkan ketika Tuhan Yesus disalibkan karena kebencian, tetapi Tuhan Yesus menanggapinya dengan kasih yang agresif. Perjuangannya yang lain adalah melalui kampanye di kota-kota bagian selatan Amerika, dan pengaruhnya meluas lebih jauh ketika ia memimpin serangan terhadap ketidakadilan sosial di kota-kota bagian utara. Hingga akhirnya pada tahun 1963, Martin Luther King Jr. ditangkap dan dipenjara di Birmingham, Alabama karena memimpin gerakan protes. Dalam gerakan protes ini,
Martin Luther King Jr. menampilkan impiannya. Pada suatu hari nanti, keempat anaknya hidup dalam satu bangsa, di mana mereka tidak dinilai berdasarkan warna kulit, tetapi dari karakternya. Dan ia juga mengumandangkan ungkapan I have a dream melalui sebuah pidato yang dikenang sepanjang masa. Adik-adik, perjuangan Martin Luther King Jr. membuahkan hasil dengan lahirnya Undang-Undang Hak Sipil dan Undang-Undang Hak Pilih. Dan pada tahun 1964, Martin Luther King Jr. menerima hadiah Nobel Perdamaian, suatu penghargaan yang mewujudkan sebagian impian Martin Luther King Jr. Mewujudkan impian menjadi kenyataan sebagaimana dilakukan Martin Luther King Jr. bukanlah hal mudah. Ada tantangan dan hambatan yang harus dihadapi. Sekalipun akhirnya nyawa harus dikorbankan, tetapi Martin Luther King Jr. tetap menunjukkan ketaatan yang sangat terkait dengan imannya kepada Tuhan Yesus. Ketaatannya menghasilkan perubahan bagi Amerika, bahkan dunia. Perjuangan yang telah dilakukan Martin Luther King Jr. dengan didasari ketaatannya kepada firman Tuhan melalui penegakan keadilan dan tindakan penuh kasih merupakan contoh teladan bagi kita semua. Banyak hal yang dapat kita lakukan untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan dan sesama. Dan hal ini dapat dimulai dari diri sendiri. Sekalipun ada hambatan dan tantangan dari teman-teman dan orang-orang sekitar kita, tetapi kita mau lebih taat kepada firman Tuhan, seperti yang telah diperintahkan Tuhan dalam Yesaya 56 ayat 1. Contoh sikap yang dapat kita lakukan adalah: pertama, kita tidak membeda-bedakan teman, karena melalui firman Tuhan kembali diingatkan bahwa Tuhan mengasihi semua manusia dan di hadapan Tuhan kita semua sama. Kedua, ketika melihat ada teman yang diperlakukan tidak adil, kita dapat membelanya, tapi tidak dengan tindakan kekerasan. Ketiga, melihat kondisi yang memprihatinkan karena COVID-19 dan impian kita semua COVID-19 ini segera berakhir, kita dapat menjadi teladan dalam memutus penyebaran virus ini. Dan hal ini juga menolong para medis sehingga tidak semakin banyak yang sakit. Caranya adalah dengan makan minum yang bergizi dan minum vitamin, rajin mencuci tangan, dan tidak keluar rumah. Tetap belajar dengan sungguh-sungguh di rumah, rajin berdoa, merenungkan firman Tuhan, dan melakukannya. Semoga dengan upaya yang dilakukan, pandemi virus corona ini dapat berakhir. Adik-adik, sampai di sini perenungan firman Tuhan. Semoga kita tidak hanya menjadi pendengar saja, tapi dapat menjadi pelaku firman Tuhan dan senantiasa taat menuruti firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap semangat dan bersuka cita. Amin.